Reza Pahlavi baru saja menyatakan perang terhadap Eropa karena membela Garda Revolusi Islam yang haus darah dalam seruan mendesak untuk revolusi Iran yang baru. Sekarang krisis Iran baru saja membuka front yang serius di Eropa. Ini adalah pangeran Iran yang diasingkan dan suara utama oposisi terhadap rezim para ayatollah. Dia memperkeras nada terhadap pemerintah Eropa dan terhadap sebagian media di benua itu. Pada hari Sabtu 25 April 2026 ini, pesan yang datang dari oposisi Iran sangat langsung. Eropa tidak bisa terus berbicara tentang hak asasi manusia, sementara mereka memperlakukan Garda Revolusi Islam dengan hati-hati, lambat, dan penuh perhitungan politik. Bagi Pahlavi, keraguan ini tidak melindungi perdamaian. Pada kenyataannya, ini justru melindungi mesin yang menjaga rezim Teheran tetap hidup. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan. Berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves News. Pernyataan tersebut muncul setelah serangkaian agenda Pahlavi di kota-kota Eropa, termasuk Stockholm dan Berlin, di mana ia bertemu dengan anggota parlemen, pemerintah, dan jurnalis. Tujuan yang dinyatakan adalah membawa suara jutaan warga Iran yang hidup di bawah sensor, penindasan, dan ketakutan ke luar negeri. Namun menurutnya keheningan tidak hanya terjadi di dalam Iran, tetapi juga di ruang redaksi, konferensi pers, dan ruang politik di Eropa, di mana diplomasi sering menjadi topik pembicaraan. Namun, mereka menghindari membahas dengan tegas penderitaan nyata rakyat Iran. Di Berlin, ketegangan semakin terlihat jelas ketika Pahlavi terkena cairan merah saat keluar dari sebuah acara publik. Polisi Jerman menganggap insiden tersebut sebagai aksi terhadap dirinya, dan seorang pria telah ditahan. Pangeran tidak mengalami luka serius, namun kasus tersebut menjadi simbol lingkungan yang tidak bersahabat yang dihadapi oleh oposisi Iran bahkan di luar Iran. Bagi para pendukungnya, pesannya jelas. Bahkan di jantung Eropa, siapapun yang menantang rezim para ayatollah tetap dikelilingi oleh intimidasi, tekanan, dan upaya pembungkaman. Instituto Pahlavi adalah Garda Revolusi Islam. Bagi oposisi, itu bukan hanya kekuatan militer. Itu adalah lengan bersenjata ekonomi. Itu adalah struktur yang melindungi para ayatollah, menekan para demonstran, mengawasi masyarakat, dan mendukung sekutu-sekutu di Timur Tengah, dan mencegah rakyat Iran mengubah perlawanan menjadi perubahan nyata. Karena itu, ketika pemerintah Eropa lambat bertindak terhadap organisasi ini, oposisi melihat lebih dari sekedar birokrasi. Mereka melihat kelemahan di hadapan mesin penindasan. Dia menyatakan bahwa dia telah menghadiri konferensi pers dengan lebih dari 150 jurnalis. Dan meskipun begitu, hampir tidak ada yang bertanya tentang warga Iran yang tewas, tentang tahanan politik, dan tentang mereka yang dijatuhi hukuman mati. Menurutnya, para reporter lebih tertarik membahas sikap Amerika Serikat dan Israel daripada menuntut rezim Iran atas apa yang mereka lakukan terhadap rakyatnya sendiri. Kritik tersebut menjadi semacam bom moral terhadap liputan media Eropa. Tuduhan ini berat karena menyentuh kontradiksi lama. Eropa sering menampilkan diri sebagai pembela hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan. Namun dalam kasus Iran, oposisi melihat bertahun-tahun kehati-hatian yang berlebihan. Sementara keluarga-keluarga Iran menguburkan anak-anak mereka, melaporkan penahanan, dan menghadapi pengadilan politik, banyak pemerintah Eropa masih berusaha menjaga saluran komunikasi dengan Teheran, menahan diri untuk tidak mengambil tindakan lebih tegas terhadap Garda Revolusi. Menurut mereka, sikap ini memberi waktu bagi rezim dan membuat rakyat Iran semakin sendirian. Inggris juga ikut dalam perselisihan ini. Pemerintah Inggris berjanji akan mendorong rancangan undang-undang untuk memperketat tindakan terhadap Garda Revolusi dan kelompok-kelompok yang terkait dengan negara-negara musuh. Janji tersebut muncul di tengah peringatan tentang ancaman yang dikaitkan dengan jaringan Iran di wilayah Inggris. Bagi oposisi Iran, langkah ini menunjukkan masalah utamanya. Ketika ancaman mencapai Eropa, reaksinya menjadi lebih cepat. Ketika kekerasan tetap terkonsentrasi di dalam Iran, respons biasanya datang lambat, hati-hati, dan penuh dengan alasan diplomatik. Sementara itu, di dalam Iran, rezim berusaha menunjukkan kekuatan. Para pejabat berulang kali menegaskan bahwa negara tetap bersatu, rakyat mendukung, dan setiap tekanan dari luar akan dihadapi.
Namun, tanda-tanda terbaru menunjukkan situasi yang lebih rapuh. Persaingan antar faksi, perbedaan pendapat tentang negosiasi, dan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Di lingkungan inilah, Pahlavi berbicara tentang revolusi Iran. Seruan tersebut tidak muncul sebagai pidato kosong, melainkan sebagai upaya untuk menghubungkan tekanan eksternal dengan pemberontakan internal. Idenya sederhana, jika garda revolusi kehilangan sumber daya, jika rezim kehilangan legitimasi, dan jika rakyat kembali percaya bahwa perubahan itu mungkin, struktur kekuasaan bisa mulai runtuh dari dalam. Bagi oposisi, Eropa harus berhenti bertindak sebagai pengelola krisis dan mulai bertindak sebagai sekutu yang jelas-jelas berpihak pada rakyat Iran. Tuduhan terhadap media juga merupakan bagian dari strategi ini. Pahlavi ingin mengeluarkan krisis dari ranah dingin diplomasi dan membawanya ke ranah kemanusiaan. Dia ingin para jurnalis bertanya tentang para tahanan, mereka yang dieksekusi, yang hilang, para ibu yang kehilangan anak, dan para pemuda yang dihukum karena menentang rezim. Baginya, ketika liputan hanya berfokus pada perjanjian, negosiasi, dan reaksi militer, korban utama justru menghilang. Rakyat Iran biasa yang menghadapi ketakutan setiap hari. Dalam pidatonya, Pahlavi juga menolak gagasan bahwa rakyat Iran belum siap untuk demokrasi. Baginya, argumen itu bersifat ofensif dan hanya digunakan untuk membenarkan kelangsungan rezim. Sebuah bangsa yang menghadapi tembakan, penangkapan, sensor, internet yang diblokir, kekerasan, dan risiko eksekusi demi menuntut kebebasan sudah menunjukkan kedewasaan politik. Menurut oposisi, pertanyaannya bukanlah apakah rakyat Iran sudah siap. Pertanyaannya adalah, apakah dunia bebas sudah siap untuk berhenti memperlakukan para penindas sebagai mitra yang dapat diterima? Rezim pada gilirannya berusaha bertahan di 3 lini. Yang pertama, menindas di dalam Iran dengan penangkapan, ancaman, eksekusi, dan pengendalian informasi. Yang kedua, mencoba mengintimidasi dari luar, menggunakan sekutu, tekanan regional, dan ancaman terhadap kepentingan negara lain. Yang ketiga, mempertahankan propaganda persatuan dengan mengatakan bahwa tidak ada perpecahan antara kaum moderat dan radikal. Hanya ada satu bangsa revolusioner yang bersatu. Namun, narasi ini tampak semakin dipaksakan jika dibandingkan dengan tanda-tanda krisis ekonomi, isolasi, dan perselisihan internal. Garda revolusi berada di tengah-tengah semua itu. Garda revolusi muncul sebagai perisai bagi para ayatollah dan sebagai target utama oposisi. Jika struktur ini diisolasi secara finansial, politik, dan simbolis, rezim akan kehilangan alat utama pengendaliannya. Itulah sebabnya Pahlavi menganggap sikap Eropa sangat menentukan. Menurut pandangannya, membela, melunakkan, atau menunda tindakan terhadap garda revolusioner bukanlah sikap netral. Itu adalah cara tidak langsung untuk menjaga mesin tetap berjalan. Pesan akhirnya sederhana dan berat. Reza Pahlavi menyatakan perang terhadap sikap Eropa dan semua yang membela garda berdarah itu, serta menyerukan revolusi Iran karena dia melihat rezim yang tertekan, terpecah, dan rentan. Inilah saatnya Eropa harus memutuskan apakah akan berpihak pada rakyat Iran atau tetap dicap karena lamban menghadapi mesin brutal penindasan dan penyiksaan yang menjaga Teheran tetap berdiri. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti, lihatlah komentar-komentar agar kamu bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves News.